Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Tatia Srawati Asana pada sesi video pembelajaran di Front Office Department. Pada hari ini melanjutkan dari video saya sebelumnya, kita berada di reception section. Dalam hal ini kita akan membahas kegiatan reception yang dilakukan oleh reception pada pagi hari atau pada awal mereka bekerja. Di sini saya masukkan ke dalam morning preparation dan saya hanya membagi ke dalam 5 kegiatan. Yang pertama terkait dengan logbook, kemudian equipment, reception area, checklist, dan expected arrival list. Logbook adalah sebuah buku catatan atau sebuah buku penghubung yang menghubungkan antara satu shift dengan shift yang lain. Logbook ini sebenarnya ada di setiap section atau bagian yang ada di hotel. Sangat berguna, sangat bermanfaat sebagai suatu media komunikasi antara shift satu dengan shift yang lainnya. Dari shift pagi ke shift siang, dari shift siang ke shift malam, ataupun dari shift malam ke shift pagi lagi pada setiap seksi. Pada sebuah logbook dapat ditemukan beberapa informasi seperti hari, tanggal, shift yang bersangkutan, kejadian atau peristiwa, para petugas, tindak lanjut, dan para petugas berikutnya lagi. Nah, di sini di dalam sebuah logbook akan dituliskan pada hari itu ada kejadian apa, dan kejadian yang diisikan biasanya di sini adalah kegiatan atau kejadian-kejadian yang perlu ditindaklanjuti oleh shift berikutnya, ataupun kejadian-kejadian yang penting yang harus diketahui oleh shift berikutnya, apakah terkait dengan tamu, terkait dengan peralatan yang ada di hotel, tersangkut atau terkait dengan komplain tamu, itu semua sekiranya ada dalam sebuah logbook. Kemudian yang kedua, equipment. Sini kita akan melihat beberapa peralatan standar yang dimiliki pada area reception. Yang pertama, counter seperti yang biasa dilihat. Saya akan cepat saja di sini karena ini hanya review kembali tentang peralatan-peralatan front office. Ada komputer atau hotel system. Nah, ini jika hotel tersebut menggunakan computerized system. Tapi di sini untuk selanjutnya terkait dengan morning preparation ini, saya akan membahas tentang atau dengan sistem manualnya saja. Jadi bukan dengan hotel system. Kemudian ada room rack atau rak status kamar. Kita akan berbicara panjang lebar nanti karena terkait dengan morning preparation-nya reception. Kemudian ada general safe deposit box, ada in-room safe deposit box, ada bill rack. Bill rack ini adalah tempat untuk meletakkan rekening tagihan tamu. Ada filing cabinet, ada pigeonhole, berguna untuk meletakkan pengumuman-pengumuman atau notes yang biasa ada di back of the hotel, yang biasanya ada di back of the office. Kemudian ada ordner, ada fax machine, ada telepon, typewriter, ini sebenarnya peralatan lama. Key encoder machine atau mesin untuk membuat kartu, kunci kamar kartu. Kemudian ada credit card imprinter, jika tamu menggunakan kartu kredit dalam pembayarannya, maka peralatan ini sangat diperlukan. Kemudian ada EDC atau Electronic Data Capture Machine, ini sama. Kemudian ada key rack. Key rack ini adalah tempat untuk meletakkan kunci kamar. Di sini kalau kita berbicara tentang kunci kamar manual atau kunci kamar yang konvensional. Kemudian ada mail and key rack atau tempat untuk meletakkan kunci dan surat kamar. Itu tadi adalah equipment. Kemudian reception area, kita bisa melihat di sini area reception itu seperti apa. Ya, ini adalah area reception, tempat reception bekerja. Sepanjang kerjanya, sepanjang shift dia bekerja, dalam satu shift dia akan bekerja di belakang counter ini. Jadi disinilah fisik dari seorang reception sangat dibutuhkan karena dia harus tetap stabil, karena seperti yang bisa dilihat di sini ada 2 petugas reception, mereka berdiri dan di sini memang tidak ada kursi.
Jadi ini berarti bahwa seorang resepsion harus selalu siap sedia, siaga untuk memantau keadaan lobi atau area tempat mereka bekerja. Nah, ini layoutnya seperti ini. Sangat banyak peralatan-peralatan di belakang counter. Ya. Kemudian ada expected arrival list. Expected arrival list ini adalah sebuah daftar yang berisikan tamu yang sudah memesan kamar yang akan tiba pada hari tertentu. Di sini sebagai contoh saya sudah buat sebuah expected arrival list untuk tanggal 9 September. Jadi, di expected arrival list ini semua tamu-tamu yang sudah memesan kamar namanya sudah ada di expected arrival list ini tanggal 9 September. Jadi misalkan hari ini tanggal 8, besok tanggal 9 itu sudah didata atau sudah dimasukkan nama-nama tamu yang akan datang pada esok hari. Expected arrival list ini dibuat oleh bagian reservation atau pemesanan kamar. Jadi setelah bagian reservation shift sore membuat expected arrival list ini, kemudian dikirimkan ke bagian reception. Jadi di sini saya ulang kembali bahwa expected arrival list ini dibuat oleh petugas reservation shift sore 1 hari sebelum kedatangan tamu. Di sini bisa kita lihat mulai dari bagian atas ada tanggal kedatangan tamu 9 September 2020. Kemudian ada nama tamu di sini, ada number of room atau person, jumlah kamar dan orang yang dipesan oleh tamu, departure date atau tanggal keberangkatan, kemudian arrival by dan time. Di sini arrival di sini bahwa dia datang menggunakan apa, pada jam berapa, kemudian ada remarks. Remarks ini adalah permintaan khusus, catatan permintaan khusus tamu terkait dengan kamar yang dia pesan. Di sini ada 3 golongan tamu, ada VIP, ada grup, dan ada individual. Untuk esok hari tanggal 9 kita tidak memiliki tamu VIP, kita tidak memiliki tamu grup yang akan datang, tapi kita memiliki tamu individual sejumlah 15 tamu atau 15 pemesan yang memesan kamar. Dengan pemesanan kamar yang berbeda-beda tentu saja. Contoh ada Mr. Murray, di sini dia memesan 2 suite. Ada Mr. Bennington memesan 1 deluxe double dan seterusnya. Untuk diketahui, nama tamu di sini adalah menggunakan surname di bagian awal seperti ini, saya beri tanda. Kemudian ini adalah first name-nya tamu. Kenapa seperti ini? Karena umumnya tamu-tamu di hotel untuk tamu-tamu asing berbeda dengan tamu Indonesia ya. Kalau untuk tamu asing mereka disapa dengan surname-nya atau nama belakangnya. Jadi misalnya nama tamu tersebut adalah Mr. Simon Ekman, berarti ditulis di expected arrival list adalah Ekman, Simon, titik, kemudian title-nya Mr. atau Mrs. Dia memesan 1 kamar suite dan 1 deluxe twin. Jumlah orangnya adalah 4. Tamu ini, Mr. Ekman, akan berangkat nanti pada tanggal 11 September 2020. Ketika datang nanti besok, rencananya dia menggunakan pesawat Garuda dengan nomor GA737 pada jam 11. Keterangan terkait permintaan khususnya adalah dia menginginkan kamarnya yang dia pesan ini berada di lantai 4 atau 4th floor. Jadi seperti inilah untuk data sementara Mr. Ekman yang akan datang esok hari pada tanggal 9. Jadi expected arrival list ini dibuat agar pihak reception yang bertugas pagi hari bisa menyiapkan kamarnya. Nanti bagaimana cara menyiapkan kamar akan kita bahas pada sesi video pembelajaran berikutnya. Ya, kemudian checklist.
Checklist di sini adalah hal-hal yang terkait dengan morning preparation tadi, apa saja yang harus dia siapkan. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.